CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng SMA Negeri 1 Sukasada, Jumat 7 Juni 2024 dimulai. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sukasada, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakakurikulum. Yang kami hormati staf pimpinan dan analis SDM SMA Negeri 1 Sukasada. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Sukasada sebagai pemateri dalam diseminasi kali ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru pegawai yang hadir pada kesempatan kali ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliaulah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat berbahagia di acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng SMA Negeri 1 Sukasada. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan penimbasan materi modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Ya. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti acara hari ini. Adapun susunan acara dalam kegiatan diseminasi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mansada. Dilanjutkan dengan doa, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita menapak ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohonkan berdiri. Tugas di sana. Jaya Wijaya
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada petugas, disilakan. Doa pada hari ini akan saya pimpin dalam doa agama Hindu. Agama lain harap menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Awigamastu Namastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Aditya Siapa Ram Jyoti Namostute Surata Pankajam Madhyastu Bhaskarya Namostute. Om Rang Ringsah Paramusiwaraditya Yanama Suwaha. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai Sang Surya. Pada pagi hari ini, kami berkumpul di tempat ini, hendak menyatukan pikiran dan tujuan bersama. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yang bersinar dan bersama di tengah-tengah teratai putih. Hari ini kami memuja Engkau dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 yang diselenggarakan pada hari ini di SMA Negeri 1 Sukasada tanggal 7 Juni 2024. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan diberi kelancaran sampai kegiatan ini selesai. Om Siddhirastu Tat Astu Yanama Suwaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita menapa ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sukasada yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakapolri. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Bu Abang sebagai pembawa acara. Sebelum saya memberikan pengarahan, izinkan saya mengaturkan salam pemimpin umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena beliau masih ada kegiatan berkenaan dengan gerakan sekolah sehat di Jakarta. Kemudian Pak Pasha dengan Pak Fidiatur itu ada acara di rapat komite di SMA 4 Singaraja. Pak Wayang juga ada kegiatan keluarga. Dia bisa hadir pada hari ini dari staf pimpinan saya bersama Pak Dewi. Yang saya hormati staf pimpinan SMA Negeri 1 Sukasada, yang saya hormati Bapak Analis SDM, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat peserta CGP Angkatan 10, yang saya hormati rekan-rekan guru senior yang guru-guru super hebat karena sudah melewati dan tidak pernah menyerah dengan perubahan kurikulum. Jadi dari kurikulum 1994
kemudian 2024 itu KBK, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, kemudian setelah itu kurikulum 13, setelah itu kurikulum darurat pada saat COVID, setelah itu kurikulum prototype, sekarang kurikulum merdeka, dan nanti tahun 2026-2027 adalah menjadi kurikulum nasional. Jadi Bapak Ibu guru yang super hebat, tidak pernah menyerah, apapun kurikulumnya kita siap mengikuti. Jadi pada hari ini dengan kegiatan diseminasi budaya positif, jadi setiap sekolah pasti menginginkan lingkungan belajar yang nyaman, jadi bebas dari bullying, kekerasan, dan lain-lainnya. Jadi budaya positif ini mungkin adalah implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi setiap ada permasalahan, nanti warga sekolah itu akan mencari jalan keluarnya dengan melalui kemampuan diri sendiri. Jadi ada kesepakatan, jadi kesepakatan peran kelas yang dibentuk sehingga siswa atau warga sekolah benar-benar nyaman berada di sekolah ini. Itu saya kira itu intinya budaya positif itu. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu narasumber nanti. Ada 4 sekarang, CGT akan ada 10, nanti bisa dijelaskan lebih detail. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini serta Bapak Analis SDM bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan kita nanti terapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif apa yang ada di sekolah kita sehingga warga sekolah nyaman di lingkungan SMA Negeri 1 Sukasade untuk tahun berikutnya, sehingga SMA Negeri 1 Sukasade lebih dapat menampak lebih maju ke depan. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi selamat kepada rekan-rekan guru CGT nanti dalam memberikan diseminasinya. Mungkin kita akan dapat tambahan ilmu bagaimana budaya positif yang nanti kita terapkan di lingkungan sekolah pada khususnya. Sekian penyampaian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya simak dengan Parang Sakti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakakurikulum. Demikianlah sambutan dari Pak SMA 1 Sukasada atau Bapak Wakakurikulum. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan merapat ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah kita nantikan ya, yaitu pemaparan materi dari CGP Angkatan 10. Untuk acara ini akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Madi Elinawati. Kepada Ibu Elina, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Lexi. Terima kasih banyak, Bu. Izinkan saya mengawali pengantar diseminasi kita dengan pamit dari rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, bahagia. Puji syukur Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul pada kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat, yang mana saya pada kesempatan hari ini izinkan diperkenalkan diri. Saya Madi Elinawati selaku moderator dari kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng di SMA Negeri 1 Sukasade. Baik, pertama-tama mari kita ucapkan selamat dulu kepada rekan-rekan CGP Angkatan 10. Kita berikan aplaus. Ya, ternyata pada tanggal 7 Juni 2024 ibu-ibu CGP Angkatan 10 sudah sampai di tahap penyelesaian pembelajaran modul 1, yang mana di sana ada modul 1.4-nya harus membagikan materi terkait disiplin budaya positif. Baik, pada kesempatan kali ini kurang lebih saya akan memandu kegiatan diseminasi kurang lebih 1 jam ke depan, yang nantinya pemateri kita hari ini ada 4 orang, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemateri pertama adalah Ibu Trisna, Komang Trisna Suparwati SPD, yang akan membawakan materi terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian pemateri yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Nilo Putu Indra Dewi SPD yang akan membawakan materi terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian pemateri ketiga kita adalah Ibu Komang Sukraniasi SPD yang membawakan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Pemateri penutup puncak materi keempat dibawakan oleh Ibu Made Purnasuker SPD yang nantinya akan menyampaikan materi posisi kontrol, guru, dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, itulah gambaran kegiatan diseminasi hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung memasuki pemaparan materi yang pertama oleh Ibu Komang Trisna Suparwati. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih buat Ibu Mati Ermawati selaku moderator, dan saya ucapkan salam dulu ya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Salam dan bahagia katanya kalau di CGP ya. Sebelumnya tidak lupa ya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Untuk hari ini saya mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4 dengan fokus kajian yaitu budaya positif. Nah, kebetulan yang saya dapat adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya saya izin dulu ya. Ya, Bapak Ibu kan sudah kenal siapa saya, tidak perlu disebutkan kembali. Nama saya Komang Trisna Suparwati, JGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng Bali, SMA Negeri 1 Sukasada, gitu ya. Jadi materi yang ingin saya sampaikan pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah menyebutkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya itu apa sih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ya. Sebelum ke positifnya ya, budaya itu apa menurut Bapak Ibu? Cipta rasa karsa manusia. Hasil apa Bu Elina? Hasil kesepakatan. Baik. Kalau secara umum ya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Dewa bahwa budaya itu adalah cipta rasa karsa manusia atau gagasan. Diawali dengan gagasan, kemudian muncullah aktivitas, baru ada hasilnya seperti itu. Nah, berbicara mengenai kita tambahkan kata positif, berarti ini adalah cipta rasa karsa manusia yang positif tentunya. Jadi segala bentuk kebiasaan yang kita lakukan, entah di sekolah, entah di masyarakat, entah di lingkungan manapun, yang positif itulah disebut dengan budaya positif, gitu ya. Contohnya misalnya ya, sederhana saja Bapak Ibu, contoh sederhana budaya positif, contoh sederhana saja membuang sampah pada tempatnya, itu kan sederhana, ya. Tetapi tidak akan menjadi sebuah budaya jika yang melakukan hanya saya misalnya, gitu ya. Tidak akan menjadi sebuah budaya jika yang melakukan hanya saya dan Bu Eni gitu misalnya. Karena yang namanya budaya ini adalah segala sesuatu yang disepakati seperti yang disampaikan oleh Bu Elina. Harus disepakati, kemudian dilakukan secara bersama, gitu ya, secara bersama, dan tidak boleh hanya satu waktu saja, harus berkelanjutan, seperti itu ya. Nah, itu yang saya paparkan awal tentang budaya positif sebelum ke disiplin positif. Di layar Bapak Ibu, saya menulis di sana bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang positif yang bersifat universal, artinya dimanapun itu ada, gitu ya. Nilai kejujuran, kedisiplinan, gitu ya, tentang rasa dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu berbicara mengenai yang namanya disiplin positif serta nilai kebajikan,
Saya akan membahas ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang teori kontrol. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai makna disiplin versi kita, gitu ya, dengan makna disiplin yang sebenarnya, gitu ya. Kemudian pastinya ada nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Bapak Ibu pasti bertanya, mengapa sih di dalam kajian disiplin positif harus membahas tentang teori kontrol? Coba bayangkan Bapak Ibu, di sana ada gambar genggaman tangan, gitu ya. Kita bayangkan Bapak Ibu ini membawa sesuatu di genggaman tangannya. Sesuatu yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu ini berharga sekali. Tidak akan Bapak Ibu berikan pada siapapun, begitu ya. Lalu saya yang berada di luar akan menyatakan, buka tanganmu, saya kasih uang deh 2 miliar, buka dan serahkan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini adalah harta yang harus Bapak Ibu miliki, tidak akan diserahkan atau Bapak serahkan, tetapi saya akan memberikan penawaran. Saya beri uang 2 miliar, mau nggak Bapak Ibu menyerahkan apa yang ada di genggaman tangan ini? Kalau Pak Widi, kira-kira saya kasih uang 2 miliar untuk memberikan hal paling istimewa dalam diri Bapak, mau nggak? Enggak. Kalau Bu Sinar misalnya, mau nggak Bu? Mau. Oke. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa sudut pandang orang akan berbeda tentang apa yang dia miliki. Oh, ada yang mau, ada yang enggak. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, bahwa yang namanya teori kontrol ini adalah bagaimana hal tersebut kita yang kontrol sendiri, kita yang maunya apa gitu. Jadi perilaku kitalah yang menentukan, bukan orang lain. Tadi kan bilang, kenapa nggak mau pada 2 miliar? Kenapa mau pada 2 miliar? Nah ini maksudnya. Jadi apapun yang Bapak Ibu inginkan itu adalah, atau Bapak Ibu lakukan adalah berasal dari diri Bapak Ibu sendiri. Andalah yang mengontrol diri Anda. Jika ingin positif, maka Andalah yang harus mengontrol diri untuk berperilaku secara positif. Demikian ya. Ini kajiannya, ini kaitannya Bapak Ibu. Lalu ternyata kata kontrol ini mengalami miskonsepsi. Ada 4 yang saya tulis di sana. Yang pertama adalah bahwa guru mengontrol murid. Pernah nggak Bapak Ibu merasa bahwa saya sebagai guru mampu mengontrol murid? Pernah nggak Bapak Ibu? Bahwa saya bisa mengontrol murid saya. Pernah ada rasa seperti itu? Pernah ya. Dan Bapak Ibu menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, inilah miskonsepsinya. Padahal tadi saya sudah kasih contoh bahwa tidak semua orang bisa dikontrol. Dia punya sudut pandang sendiri, keinginan sendiri. Jadi, contoh misalnya, kamu kerjakan PR, kita kontrol nih, guru, gak mau, males. Nah, bagaimana itu? Artinya ini sudah sebuah miskonsepsi bahwa guru tidak mungkin bisa mengontrol seorang murid karena murid memiliki sesuatu. Dia punya tujuan sendiri, kapan mau, kapan tidak, gitu ya Bapak Ibu. Ini yang miss ya di antara pengertian kontrol itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan, saya tulis, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh penguatan positif kayak ini. Ini bagus loh, yuk lakukan ini. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih, anakku ini bagus loh, yuk latihan ini, latihan itu. Positif maksudnya, tetapi pada dasarnya tidak bisa, karena kembali lagi setiap manusia memiliki kontrolnya masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Inilah yang miss, kita tidak bisa memaksakan sesuatu pada anak sesuai keinginan kita, gitu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya begini, kamu tidak pernah belajar, kamu tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Kita selalu, atau kadang ada orang yang berkata seperti itu. Kamu mau jadi apa nanti kalau tidak belajar? Maksudnya ini membangun karakter anak supaya rajin belajar. Tetapi di sini salah.
Ini konsep yang salah. Ini bukan budaya positif yang boleh Bapak Ibu terapkan. Gitu ya, minusnya di sini. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga bisa kita kembalikan pada diri kita sebagai seorang guru yang merasa dewasa dan anak-anak atau murid adalah masih kecil, maka apa yang kita inginkan itulah yang benar. Ini yang salah Bapak Ibu ya. Anak juga punya keinginan, anak punya tujuan. Sekali lagi setiap manusia punya kontrolnya masing-masing. Demikian. Nah kemudian, di sini saya menuliskan terkait hal tersebut bahwa ada dulu kita menggunakan paradigma stimulus respon ya. Kemudian yang sekarang ada menggunakan teori kontrol ini. Karena sekali lagi setiap orang itu berbeda ya Bapak Ibu. Di sana dikatakan kebutuhan kita sama. Kalau dulu sama, semua butuh belajar, semua ini tidak ternyata Bapak Ibu. Kebutuhan kita tuh beda-beda. Apa yang kita inginkan itu beda. Termasuk anak kan Bapak Ibu. Bapak Ibu maksudnya memberikan materi ini tujuannya ini, maunya itu. Ternyata anak-anak itu punya karakteristik yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan keinginan mereka. Ada yang suka mainan gitu ya. Lalu kita paksa mereka untuk membaca, ini jelas salah. Ya, di sini maksudnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar rambut boleh hitam Bapak Ibu, tetapi keinginan pasti beda, pemikiran pasti beda, gambaran orang itu berbeda. Semua orang memiliki gambaran masa depannya masing-masing gitu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang sebagai guru kita seperti itu ya. Kita menginginkan anak-anak ikut dengan cara kita. Nah ini juga salah, karena orang itu sekali lagi Bapak Ibu, mereka punya sudut pandangnya beda-beda sekali. Contohnya yang 2 miliar tadi, kalau saya disuruh menyerahkan apa yang paling saya sayangi untuk 2 miliar, saya pilih dia karena sulit mendapatkan itu. Misalnya, saya kan anakmu gitu, saya kasih 2 miliar, jelas saya beli ya, gitu ya. Kecuali silakan utangmu, saya bayar 2 miliar, mau mungkin saya. Itu maksudnya ya. Kemudian perilaku guru dilihat dengan suatu kesalahan. Ternyata kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Terkadang ada anak yang bandel, nggak mau dengerin. Ternyata dia punya tujuan di balik itu. Ya Bapak Ibu ya, bahwa semua perilaku itu punya tujuannya. Ada tujuan yang dia inginkan. Cari perhatian ke, butuh kasih sayang ke. Nanti akan dijelaskan kembali oleh rekan-rekan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan dijelaskan oleh yang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ini yang tadi saya sampaikan, nggak bisa. Yang benar adalah kita hanya bisa mengontrol diri kita masing-masing, gitu ya. Orang lain akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri, gitu ya. Kemudian, nah ini jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah jadi pemaksaan dan bujukan itu akan menjadi identitas yang gagal, gitu ya maksudnya. Di sini diperlukan adanya kolaborasi, kerjasama, konsensus atau kesepakatan bersama. Jika kita ingin mendapatkan tujuan yang sama, harus ada kesepakatan. Nanti akan dibahas juga oleh rekan saya terkait keyakinan. Kemudian model berpikir zaman dulu itu menang atau nggak menang pasti kalah, gitu. Tapi kalau yang sekarang segala sesuatu harus menang, gitu. Ini harus positif Bapak Ibu ya. Kita bisa. Makanya kenapa kalau ada anak yang bilang, ibu saya nggak bisa, saya selalu bilang, manusia tidak ada yang nggak bisa. Pasti bisa kalau mau berusaha. Itu yang harus kita tekankan pada anak-anak. Nah, ini yang saya bahas Bapak Ibu, disiplin positif ini. Jadi kenapa sih kita perlu menerapkan kata disiplin ini? Karena tujuan dari disiplin positif adalah membangun motivasi anak dari dalam, gitu, bukan dari luar. Jadi disiplin positif adalah bagaimana anak mampu melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, bukan untuk dipaksa belajar, dipaksa mengerjakan tugas, dipaksa, semua seperti dipaksa itu tidak baik, gitu ya. Bagaimana kita menyelami apa yang mereka inginkan, itu yang perlu kita tingkatkan pada diri kita sebagai seorang guru. Kemudian, nah sekarang saya mau nanya dulu, kalau disiplin di matanya atau di pikirannya Bapak Ibu guru, apa nih disiplin?
Apa yang terlintas? Kata pertama yang terlintas kata disiplin apa? Kalau Ibu BK-nya apa Bu? Kira-kira kalau disiplin pertama apa satu kata yang terlintas Bu? Taat aturan. Baik. Apalagi kira-kira? Apalagi kalau Bu ada Bu? Mengikuti apa yang sudah disepakati. Nah ini adalah pendapat kita kadang-kadang kata pertama yang muncul. Nah ini disiplin biasanya pasti ada hukumannya nih kalau enggak taat gitu jadi ya. Harus patuh. Tadi semua ngikutin aturan inilah yang disiplin di gambarannya kita, gitu ya. Dan kata disiplin cenderung adalah sebuah ketidaknyamanan. Contoh Bapak Ibu, kita saja. Kenapa Bapak Ibu harus datang pukul 7.30 di maksimal? Kenapa? Karena ada aturan yang mengikat kan? Ada absensi jam 7.30. Lewat 1 detik aja itu dianggap kita tidak disiplin. Sudah hijau nih, hijau muda lagi gitu. Belum lagi merah. Ya berwarna lagi absensinya. Ini adalah keterikatan akan aturan, rules-nya sudah ada. Dan terkadang kita merasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita profesional, inilah salah satu disiplin positif yang harus kita terapkan bersama. Ada aturan, tujuannya adalah untuk mengikat kita dalam suatu hal yang positif sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena profesionalitas dong, nggak mungkin Bapak Ibu ngajar jam 7.30 datangnya jam 9, nggak mungkin. Nah ini adalah sebuah hal yang sebenarnya positif, tapi kalau di mata anak-anak menjadi sebuah ketidaknyamanan. Tapi kalau kita yang profesional kerja beda gitu ya. Baik. Nah kalau disiplinnya tadi kan aturan, rules dan sebagainya. Dan ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin ini adalah bagaimana kita memerdekakan seorang siswa dalam menentukan pilihannya, gitu ya. Jadi apapun yang mereka lakukan termotivasi dari dalam dirinya. Dialah yang memilih apa yang dia inginkan. Kita sebagai guru hanya menuntun mereka, tidak boleh memaksa gitu. Jadi harapan dari Ki Hajar Dewantara adalah tanpa Bapak Ibu guru memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan penghargaan, mereka akan selalu menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Datang tepat waktu, belajar di kelas yang rajin, gitu ya, mengerjakan tugas sesuai dengan yang sudah diingin atau ditugaskan oleh gurunya. Karena itu adalah lagi nanti akan dijelaskan kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati oleh anak-anak dan guru, gitu ya. Oke. Nah kemudian berbicara mengenai nilai kebajikan universal, inilah kaitannya bahwa disiplin positif adalah bagaimana kita sebagai manusia menjalankan sesuatu berdasarkan atau di bawah naungannya nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi kita menjalani sesuatu adalah ada dasarnya. Saya gambar payung, bukan gambar ya, yang dari payung di sana, bahwa nilai kebajikan ini adalah seperti sebuah payung besar yang menuntun kita dalam melakukan sikap untuk perilaku kita itu kayak gimana gitu ya. Kemudian itu fondasi kita dalam berperilaku gitu, jujur, tenggang rasa, kerjasama dan sebagainya, termasuk anak-anak kita. Dikatakan di sana bahwa nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia dengan tujuan yang mulia. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan kita Bapak Ibu. Nah kalau di pendidikan kurikulum merdeka, pertanyaan ya. Oke, ada yang bilang di sini sepertinya. Ya, jadi sebenarnya di sini harusnya ada profil pelajar Pancasila, gitu ya, bahwa sesuai kurikulum merdeka ada yang sudah dijadikan acuan bahwa anak-anak harus mampu menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila, ya, ada 6 dimensi yang harus dikuasai oleh anak-anak, gitu ya. Kemudian nilai kebajikan universal yang lain banyak sekali Bapak Ibu, tidak hanya 6 itu saja.
tetapi ternyata ada hal lain, misalnya dari EBO Primary Years program ini ada sekitar 12 hal. Ada komitmen di sana, ada percaya diri di sana. Bagaimana kita membentuk karakter anak untuk percaya diri dan penuh komitmen gitu ya terhadap status dia sebagai murid kita misalnya. Termasuk kita sebagai guru, komitmen kita bagaimana. Kemudian di sana ada integritas. Nah ini yang biasanya kan kalau di guru-guru kita harus berintegritas Bapak Ibu dan seperti ya. Ini juga tuntutan yang harus kita tunjukkan juga. Kemudian ada empati, ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, karena kita berbeda satu sama lain. Nah ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait tentang disiplin positif dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Demikian Ibu Alina, terima kasih. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Trisna sudah melakukan materi, memberikan materi pertama kita hari ini, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tadi di awal saya mohon maaf lupa membagi termin waktu untuk menyampaikan materi. Jadi masing-masing pemateri kami berikan waktu kurang lebih paling banyaknya 25 menit. Dan Bu Trisna sudah melaluinya dengan sangat baik. Yang mana ada hal-hal yang biasa kita lakukan sebenarnya adalah kebiasaan yang masih perlu kita kaji kembali sebagai sebuah disiplin dan budaya positif. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita lanjutkan lagi dulu penyampaian materi yang kedua dari Bu Lohutu Indra Dewi terkait teori motivasi dan hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kepada Ibu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih pada moderator Ibu Elina untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Dan sebelumnya saya sampaikan panjali Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya rahayu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sedikit saya masih deg-degan ya apa yang akan saya sampaikan. Nah, untuk menghilangkan rasa deg-degan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengumandangkan yel guru penggerak. Jika saya mengatakan semangat, Bapak Ibu katakan tergerak. Jika saya mengatakan mari, Bapak Ibu sebut bergerak. Jika saya menyatakan semangat, jadi bersama, bukan semangat, bersama, Bapak Ibu sebut menggerakkan. Jadi semangat, mari, bersama. Ya, semangat, tergerak, mari bergerak, bersama, menggerakkan. Bagaimana Bapak Ibu? Coba ya. Semangat, mari, bersama. Baik, terima kasih. Jadi coba sekali itu sudah semangat. Mudah-mudahan rasa deg-degan saya menghilang. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi? Mungkin Bapak Ibu ini sudah tahu ya apa itu motivasi. Tentunya dalam mengajar kita selalu memberikan motivasi. Jadi motivasi apakah itu? Dan hukuman. Tentunya Bapak Ibu juga akan memberikan hukuman ya dalam belajar jika anak-anak melanggar peraturan, dan adanya penghargaan. Nah, penghargaan itu pasti akan diberikan kepada anak yang memiliki motivasi yang tinggi atau semangat dalam belajar, serta apa itu restitusi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu
Trisna tentang tujuan budaya positif itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingat apa tujuan dari budaya positif itu. Baik, budaya positif itu adalah perwujudan diterapkannya untuk menerapkan nilai-nilai secara universal yang akan diterapkan oleh siswa sebagai pembiasaan budaya positif. Jadi itu adalah tujuan budaya positif. Nah, Bapak Ibu berlandaskan budaya positif, jadi ada dasar. Yang pertama yaitu teori motivasi. Nah, teori motivasi ini jadi ada 3 yang disebut dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita membahas 3 motivasi perilaku manusia, pernahkah Bapak Ibu memberikan senyuman untuk mendapatkan sesuatu? Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Jadi Bapak Ibu semuanya pasti pernah ya, dan saya juga pernah melakukannya dan sering. Kalau saya dengan Pak Widi, saya memberikan senyuman karena saya ingin mendapatkan nasi tempongnya Pak Widi. Gitu ya Pak Widi ya. Nah, masuk ke teori motivasi. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang akan saya paparkan di sini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, biasanya anak-anak atau siswa kita akan bertanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi anak-anak di sini melakukannya untuk menghindari permasalahan karena takut akan melanggar peraturan. Seperti contohnya anak-anak datang terlambat di sekolah, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Trisna tadi. Kalau kita, ini yang tadi disampaikan adalah guru. Kalau kita sebagai guru, kita datang terlambat akan tercetak hijau muda. Dan kalau sebagai siswa, jika siswa itu datang terlambat akan mendapatkan hukuman. Nah, dalam hati, jika kita bertanya kenapa datang terlambat, pasti ada alasan, banyak alasan yang akan dibuat. Nah, jika ada siswa yang datang tepat waktu, pasti akan mempunyai pertanyaan. Jika kita bertanya kenapa datang tepat waktu, karena apa? Mungkin Bapak Ibu tahu jawabannya. Ya, karena takut mendapatkan hukuman seperti yang berjalan di sekolah kita ini. Jika anak-anak datang terlambat akan mendapatkan hukuman yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini adalah merupakan motivasi eksternal. Jadi ini motivasi dari luar. Karena untuk menghindari rasa ketidaknyamanan dari masalah yang mereka hadapi. Jadi bukan dari dalam dirinya. Takut akan melanggar sebuah peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu untuk motivasi perilaku manusia yang pertama. Nah, ini merupakan motivasi yang paling rendah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang paling rendah. Dan berikutnya motivasi naik lagi selangkah, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jika siswa kita diberikan penghargaan, apa yang mereka rasakan? Tentunya sangat senang. Nah, akan ada pertanyaan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Tentunya akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Seperti contohnya, jika di dalam kelas seorang siswa melakukan hal yang sangat baik di dalam kelas, jadi lain dengan teman-temannya, jadi kita akan memberikan sebuah reward atau memberikan sebuah reinforcement. Oh, bagus sekali pekerjaan kalian, bagus sekali pekerjaanmu. Padahal itu adalah pekerjaan dari kelompoknya, tapi yang diberikan reward hanya
satu orang. Dan ini akan menimbulkan juga ketidaknyamanan di dalam dirinya. Nah, motivasi ini juga disebut dengan motivasi eksternal. Jadi karena penghargaan mereka akan bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada motivasi yang ketiga, yaitu ini motivasi yang paling tinggi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ya, di sini anak-anak akan mulai menghargai dirinya, menghargai nilai-nilai yang dipercayainya. Jadi tanpa adanya penghargaan atau sesuatu yang lainnya. Nah, ini akan terjadi motivasi secara internal. Jadi dia termotivasi dalam dirinya sendiri tanpa adanya penghargaan yang kita berikan. Karena mereka sudah mempercayai nilai-nilai yang diyakini untuk menjadi orang yang dihargai. Nah, itu motivasi yang ketiga. Nah, bagaimana penerapannya? Jadi penerapan untuk membangun motivasi internal. Nah, ini merupakan motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh anak untuk menerapkan budaya positif ini. Nah, bagaimana penerapannya? Ya, untuk menerapkan budaya positif. Jadi langkah awal di sana yaitu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, bagaimana menyediakan lingkungan yang positif? Bagi Bapak Ibu, lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Contoh yang sudah ada. Jadi contoh yang sudah ada atau tindakan yang sudah ada yang harus dibiasakan. Ya, jadi lingkungan positif di sini untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap siswa di lingkungan sekolah tersebut. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif, tentunya kita harus buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terhubung dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Trisna, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus tertuang di dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas ini tentunya adanya kesepakatan kelas. Jadi anak-anak di sini diberikan kesempatan untuk meluangkan idenya. Jadi keyakinan kelas apa yang harus disepakati sesuai dengan apa yang diharapkan siswanya dan guru sebagai pendukungnya atau memfasilitasinya. Jadi dengan kesepakatan kelas itu, jadi anak-anak bisa terikat apa yang mesti harus dilakukan agar tidak melanggar keyakinannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang daripada mengikuti peraturan-peraturan. Jadi motivasi intrinsik itu sangat berperan di sini ya untuk menciptakan atau membangun budaya positif. Baik, terkait dengan penghargaan, ya menurut Bapak Ibu di sini penghargaan itu penghargaan baik atau tidak? Jika kita memberikan penghargaan baik, ya, jadi memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa itu sangat baik. Tentunya harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Jangan sampai penghargaan itu menjadi dihukum oleh penghargaan. Nah, bagaimana dihukum oleh penghargaan? Nah, teori dari Alfikon. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, nah, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, yang kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
Ya, jadi dengan penghargaan belum tentu mereka akan bisa melakukannya, dan mereka akan terpaku dengan penghargaan tersebut untuk bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Nah, Afrikaans jadi dalam wawancara annual conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kons, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu bisa menghancurkan potensinya. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana penghargaan itu bisa menghancurkan potensinya. Ya, baik, karena penghargaan yang diinginkan siswa itu harus terpenuhi. Jika penghargaan tidak terpenuhi, mereka tidak akan termotivasi. Ya, jadi menurut Afrikaans terkait dengan pengamatannya ada beberapa penghargaan. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya ada penghargaan tidak efektif. Nah, apa itu penghargaan tidak efektif? Berikutnya ada penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi kreativitas, dan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan efektif jika seorang ingin melakukan yang kita inginkan, tergantung penghargaan. Jadi kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi karena terpaku dengan penghargaan, akan motivasi dalam dirinya itu akan hilang. Dan motivasi penghargaan ini kurang efektif dan tidak berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi penghargaan ini sifatnya sementara. Berikutnya ada penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan tidak efektif munculnya rasa kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan. Seperti contohnya, jika di kelas kita memberikan penghargaan kepada salah satu siswa, nah bagaimana perasaan yang lainnya jika tidak diberikan penghargaan? Pasti ada rasa kecewa, ada rasa iri, dan ini akan merusak hubungan antara guru dengan murid. Seperti itu. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, penghargaan diberikan di depan orang yang banyak akan muncul rasa iri hati. Misalkan saya memberikan penghargaan pada Bu Artini. Bu Artini cantik sekali hari ini. Nah, bagaimana perasaan isi hiburan hari ini? Mohon maaf, waktu 5 menit mungkin dipadatkan kembali. Ya, ini. Terima kasih. Baik, jadi berikutnya ada penghargaan mengenai ketepatan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi kreativitas, dan motivasi dari dalam diri. Jadi penghargaan itu harus kita bisa terapkan dengan tepat dan bisa memunculkan motivasi dari dalam diri siswa kita untuk menerapkan budaya positif. Berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk hukuman mungkin Bapak Ibu sudah tahu, pasti akan melakukan hukuman. Nah, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Jadi saya percepat karena waktunya masih 5 menit. Nah, hukuman atau konsekuensi, saya mempunyai 3 pernyataan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak membuat tugas. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebentar kita lihat hasilnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Ada bang? Hukuman. Mungkin ada Bapak Ibu yang melakukan ini ya. Baik, kita akan lihat hasilnya. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak membuat tugas, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas, hukuman. Hebat sekali ya Pak Wibi, semuanya jawabannya benar. Ya, tepuk tangan untuk Pak Wibi.
Oke, baik. Nah, apa itu hukuman? Jadi hukuman adalah tindakan yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid di sini tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang tahu aturan tersebut. Dan hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Contohnya fisik, jadi berlari di lapangan, memukul atau menjewer atau memukul kepala dengan buku. Ya, itu berupa hukuman fisik. Kalau psikis, jadi hukumannya itu dengan kata-kata yang halus tetapi menyakitkan hati siswa tersebut. Nah, itu hukuman. Baik, dan apa itu konsekuensi? Tindakan yang terencana dan sudah disepakati. Jadi sudah direncanakan dan sudah disepakati. Jadi umumnya bentuk konsekuensi sudah dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya bahwa konsekuensi akan diterima bila melakukan pelanggaran. Namun konsekuensi tetap membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensi. Berikutnya, nah restitusi. Jadi restitusi ini saya jabarkan secara umum, nanti akan disampaikan pada pemaparan berikutnya secara mendalam apa itu restitusi ya. Jadi restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu teori menurut Rosen. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi kita sudah diskusikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kata disiplin tanpa tambahan kata positif, ya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, kata disiplin. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, jadi hukuman bersifat tidak terencana, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, mungkin waktunya sudah melewati ya Bu Erina. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk menyimak pemaparan dari saya. Saya tutup dengan Para Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indra atas pemaparan materi yang keduanya. Memang kita ketika sudah asik menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Mohon maaf tadi saya menyela karena terbatasnya waktu. Baik, untuk yang ketiga Bapak Ibu, kita akan menyimak pemaparan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Momang Subraniasi SPD. Baik Ibu, untuk memperhatikan waktu Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu Erina atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi rekan-rekan guru hebat. Om Swastiastu. Baik, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu di sini mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Jadi materi saya ini cukup sering kita rasakan di sekitar kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu akan mudah sekali untuk memahaminya. Ya, jadi kan sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Komang Subraniasi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Ya, jadi ini adalah dua materi yang akan saya bahas hari ini, yaitu tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum saya memulai, saya ingin minta waktu Bapak Ibu sebentar dulu.
Mungkin kita akan ice breaking sebentar karena kebetulan saya pergantian dari orang kedua ke orang ketiga, jadi pertengahan supaya Bapak Ibu tidak bosan. Kita akan ice breaking dahulu. Saya akan berikan aturannya dulu. Kita akan tes Bapak Ibu konsentrasi nggak sih dari tadi dengerin pemaparan dari kami. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu bilang hai. Iya, kalau pagi hai Ibu Elina ya. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang malam, Bapak Ibu diam, nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang kalau pagi bilang hai, kalau siang tepuk tangan 1 kali, plok gitu aja. Kalau malam diam, nggak ngapa-ngapain. Nah, jebakannya itu yang malamnya biasanya. Nah, Bu Eni sudah siap-siap sampai mau berdiri kayaknya. Ya, kita akan mulai bersama-sama Bapak Ibu. Kita latihan dulu. Pagi, siang, malam. Ya, bagus. Nah, sekarang kita percepat lagi. Siang. Iya, lebih cepat Bapak Ibu. Malam. Kok ada yang bilang hai kayaknya. Pagi. Hai. Siang. Pagi. Hai. Pagi. Hai. Siang. Malam. Iya, masih konsentrasi semua. Kita tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi Bapak Ibu ternyata semuanya masih sangat semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Sekarang saya akan lanjutkan. Jadi ada keyakinan kelas. Mungkin kita familiarnya sama kesepakatan kelas sebenarnya ya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Seperti tadi yang dibahas oleh Ibu Trisna di awal, keyakinan ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan dengan keyakinan, anak-anak itu akan memiliki kesadaran lebih tinggi. Jadi muncullah motivasi intrinsik dari dalamnya dia. Jadi dia tahu kenapa sih keyakinan ini dibuat, apa yang melatar belakangi, kemudian apa sih jangka panjangnya, dampak positifnya untuk mereka apa. Dengan mereka dilibatkan seperti itu, anak-anak ini menjadi lebih mentaati dan menjalankan keyakinan itu dengan lebih baik ya, daripada kalau hanya diminta untuk mentaati peraturan yang sudah ada, yang mereka tidak tahu kenapa peraturan itu dibuat sebenarnya. Jadi keyakinan kelas ini akan memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak itu. Nah, keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu yang jadi wali, saya lihat di kelas-kelasnya sudah ada sebenarnya keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelasnya. Dibuatnya bersama anak-anak ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu yang bikin sendiri? Bersama. Iya, bersama. Jadi itu memang sudah benar, jadi dibuatnya dari masukan seluruh warga kelas. Kalau kalau keyakinan sekolah, dibuatnya berdasarkan seluruh masukan warga sekolah. Kemudian menggunakan kata-kata positif. Jadi pada keyakinan kelas itu nggak ada yang menggunakan kata negatif seperti misalkan dilarang bermain handphone, itu nggak bisa ya. Jadi kita ubahlah menjadi kalimat yang positif, misalkan menggunakan HP dengan bijaksana. Misalkan ada anak-anak yang suka berbicara kasar, jadi di keyakinan kelasnya bukan dilarang berbicara kasar, bukan seperti itu. Tapi kita bisa ganti dengan berbicara yang sopan saat berada di kelas. Jadi kita menggunakan bahasa yang lebih positif di sini. Setelah semua terkumpul, saran dari seluruh warga kelas, Bapak Ibu itu bisa meninjau kembali mana yang penting dan mana yang sebenarnya bisa dihilangkan dari keyakinan kelasnya. Apabila sudah disepakati semua, Bapak Ibu bisa cetak itu dan bisa diletakkan di tempat yang mudah untuk dilihat oleh anak-anak. Jadi anak-anak ingat, oh ya, saya sudah pernah bikin keyakinan kelas ini bersama teman-teman dan guru saya, jadi saya harus mentaatinya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak kelas 10B. Jadi yang pertama itu ada masuk dan keluar kelas tepat waktu. Kemudian menggunakan HP dengan bijaksana saat di sekolah. Jadi ketika jam pelajaran memang tidak perlu HP, HP-nya disimpan. Kalau saat jam istirahat mau bermain dipersilakan. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan disiplin. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keamanan kelas.
yang nomor 5 berbicara dengan sopan. Jadi cukup sederhana Bapak Ibu. Yang pasti kita melibatkan anak-anak dalam pembuatannya sehingga mereka merasa lebih memiliki. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi saya yang kedua, karena materinya sudah cukup sering kita gunakan. Seperti tadi keyakinan kelas, Bapak Ibu semua sudah mengerjakan dan semua sudah membuat bersama anak-anak. Sekarang saya akan lanjut saja ke materi saya yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tapi sama seperti tadi, saya ingin minta bantuan lagi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu HP-nya dibawa nggak? Dibawa. Bu Agung bisa minta tolong mungkin. Nah, jadi ada pertanyaan, apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Iya, silakan Bapak Ibu klik link yang sudah dibagikan oleh Bu Agung, dan Bu Trisna juga bisa dibantu untuk mengklik link yang ada di depan. Ya, dikirimnya di grup Sukaceria katanya. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab di sana apa saja sih yang masuk kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Ibu. Boleh 1 jawaban, boleh 2, maksimalnya 3 jawaban. Silakan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah muncul, di sana akan ada tampilan 3 kotak ya. Silakan Bapak Ibu ketik di kotak itu jawaban Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apa saja sih yang menurut Bapak Ibu yang termasuk kebutuhan? Nah, sudah muncul itu. Ada yang jawab pendidikan, makanan, makan, keamanan, uang, baru 1 kali uangnya ya. Sandang, papan, pangan, keamanan paling banyak nih. Bernafas, siapa nih mas bernafas? Ya udah juga ya, kalau nggak nafas kita nggak di sini hari ini. Tidur, saya suka jawaban itu, saya sangat memerlukan tidur soalnya. Ini uangnya kenapa kecil, nggak ada yang nulis uang lagi Bapak Ibu? Kesehatan, penghargaan, nyaman, bahagia, rumah, mobil nggak ada. Sandang, penghargaan, mencintai. Iya, Bapak Ibu ya, kayak lapar ternyata ya. Minum, ya juga kalau makan minum perlu. Ini ada yang muncul lagi apa nih bernafas? Enggak, udah bernafas sudah. Dicintai, ya. Kasih sayang, ya. Mulai Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua ya, secara umum. Ya, jadi terima kasih atas partisipasinya. Sepertinya semua sudah menuliskan ini ya. Ya, jadi di kelas juga Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini, jadi bisa menggunakan Mentimeter sama anak-anak. Jadi anak-anaknya juga lebih happy ya saat pembelajaran. Bu Trisna mungkin bisa dibantu kembali ke daerah asalnya ya. Ya, jadi itu semua adalah kebutuhan yang kita perlukan. Kebutuhan dasar manusia itu bisa kita golongkan jadi 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya makanya tadi ada keluar dicintai dan mencintai ya. Kemudian ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kenapa kita membahas kebutuhan dasar manusia padahal kita lagi membicarakan budaya positif? Kebutuhan dasar ini sebenarnya melatar belakangi perilaku anak-anak kita di sekolah. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi. Yang mana yang belum terpenuhi di sekolahlah mereka munculkan melalui perilaku mereka supaya kebutuhan ini terpenuhi semua jadinya. Dengan mengetahui kebutuhan ini bukan berarti kita menjadi membenarkan setiap perilaku anak-anak kita, tapi kita jadi lebih memahami apa sih yang menyebabkan anak-anak kita seperti itu. Jadi ketika berhubungan misalkan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di sana ada kekuatan mencapai sesuatu atau menjadi terampil. Nah, Bapak Ibu sering di sini kan melihat ada anak-anak yang diakui oleh temannya jadi ketua geng misalkan, jadi ngomong apa diturutin. Jadi anak ini yang nyari gara-gara, ini yang memimpin temannya
presentasi di depan salah, ada satu yang menyoraki, nanti yang lainnya ikut dia menyoraki temannya. Yang memulai pertama ini, dia biasanya membutuhkan rasa untuk diakui, dia mempunyai kekuatan di sana, bisa menggerakkan teman-temannya, bisa juga merasa diterima. Jadi dia merasa di lingkungan itu dia diterima, jadi dia melakukan hal seperti itu. Atau mungkin juga kebutuhan untuk merasa senangnya yang belum terpenuhi. Jadi ketika di kelas itu dia jadi bercanda saja. Di kelas juga mungkin Bapak Ibu mengalami perilaku yang lain dari anak-anak. Jadi kita akan bisa klasifikasi ya, kira-kira kebutuhan dasar mana sih yang tidak terpenuhi dari anak-anak kita gitu. Jadi kita nggak lagi baru ada perilaku yang agak menyimpang sedikit, sudah kita marahin anak kita hukum dia, kita suruh keliling lapangan. Misalkan ada anak yang mengantuk, kamu keliling lapangan biar gak ngantuk lagi gitu. Padahal ternyata semalamnya anak kita ternyata bekerja sampai larut malam. Jadi kita lebih memahami anak-anak kita. Jadi bagaimana kita mengatasi permasalahan itu juga lebih tepat sasaran jadinya. Nah, di sini ada perilaku anak yang sering kita jumpai di kelas misalkan. Yang gambar pertama, yang gambar ini apa? Lagi ngapain Bapak Ibu? Lagi menggelengkan kepala, hampir tidur atau sudah tidur? Hampir. Kira-kira kalau ada anak yang seperti itu di kelas, kebutuhan yang mana kira-kira yang masih belum terpenuhi? Kurang makan katanya Haji. Bertahan hidup? Ya karena dia mau mati. Iya, jadi tidur itu kita bisa asumsikan kebutuhan bertahan hidup bisa. Kemudian mungkin kebutuhan akan pilihan juga mungkin pembelajarannya membosankan. Jadi anak-anaknya tertidur. Jadi dia dari tadi disuruh baca buku aja di LKS dari halaman 1 sampai 30. Di halaman 15 sudah ngantuk dah dia jadinya. Jadi kita juga harus introspeksi diri. Ini gambar yang kedua, mungkin pernah kejadian ini satu orang gembira yang kanan kirinya ini udah sampai alisnya sudah ngadep ke bawah kayak gitu dia ya. Di kelas Bapak Ibu ada yang seperti itu? Ini saya mau nyamperin Bu Eni dulu. Bu Eni, apakah anak-anak Ibu ada yang seperti itu Bu? Iya, gambar yang kedua. Kalau yang kedua tidak, yang satu banyak. Yang satu banyak katanya. Ini yang jadi wali saya samperin lagi Bu. Arti ini bagaimana Bu? Ada yang nomor 2 di kelas? Sedikit atau banyak Bu? Nah, ibunya nyari jawaban aman, soalnya ada guru BK-nya ngeliat dari sana gitu. Iya, jadi yang nomor 2 ini biasanya ada satu orang anak itu yang dia bermain, ribut aja di kelas, temannya digangguin lagi belajar gitu. Kira-kira kalau seperti ini kebutuhan mana yang belum dipenuhi? Kasih sayang, iya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ada lagi yang lain kira-kira? Iya, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dia memang karena nggak sempat main-main mungkin jadi di kelas dilampiaskan oleh dia ya. Ini yang jadi pertanyaan ini yang ketiga itu lagi ngapain anak ini? Apalagi belajar matematika ya ini ya, tanda tanya, keringat, menggigil. Kurang. Bapak, Pak Widi, mungkin gambar yang ketiga di kelasnya atau murid Bapak ada yang begitu Pak? Ada. Banyak atau sedikit Pak? Kira-kira alasannya apa Pak? Sebentar, bapaknya jadinya kayak di gambar itu dia, jadi kayak begini. Iya, jadi sebenarnya kita bisa lihat anak itu agak tertekan dia belajarnya ya, dia tidak nyaman, rasa nyamannya yang tidak didapatkan. Jadi kita bisa lihat dia kebutuhan bertahan hidupnya di sana mungkin, kemudian kebutuhan akan pilihannya, mungkin bapak ibunya hanya menyiapkan satu lembar kerja yang sejenis. Jadi dari anak yang kemampuannya A sampai yang kemampuannya Z semua disamaratakan. Jadi dia tidak mempunyai, udah nggak tahu kemampuan saya tidak sama seperti ini, tapi disuruh menjawab yang ini. Jadi kebutuhan akan pilihannya juga, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuannya juga. Mungkin anak ini tidak pernah diapresiasi, setiap dia maju ke depan kalau salah ditertawakan, kalau mengerjakan kumpul paling belakang juga dia ditegur oleh gurunya atau ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi kebutuhannya dia terhadap pengakuan atas kemampuannya juga kurang.
Nah, jadi ini yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu tentang dunia berkualitas. Keren sekali ya Bapak Ibu ya, judulnya dunia berkualitas. Kalau saya ngomong dunia berkualitas, Bapak Ibu apa bayangannya? Metropolitan, Ibu Erina mau ke Jakarta disuruh Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi ada lagi yang dibayangkan ngomongin dunia berkualitas. Ya, mungkin kita ngebayanginnya memang sudah sangat luas ya. Jadi dunia berkualitas ini itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Ternyata hanya dalam pikiran kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa hidup di dalamnya, karena itu hanya ada di dalam pikiran kita. Dunia berkualitas ini itu menyimpan gambaran representatif dari semua yang kita inginkan. Bisa orang-orang, bisa barang-barang, bisa kegiatan, bisa pencapaian. Semua hal-hal yang membuat kita merasa terpenuhi kebutuhan dasar manusianya. Jadi ternyata kita menyimpan itu semua di dalam dunia berkualitas, di dalam pikiran kita. Dan ini mempengaruhi perilaku kita tentu saja. Kenapa kita bahas dunia berkualitas? Karena kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk membuat dunia berkualitasnya sendiri, tapi supaya mampu memasukkan nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi ada hal-hal positif di dalam dunia berkualitas yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena tentu saja dunia berkualitas yang ada di dalam pikiran kita ini akan mempengaruhi motivasi kita dan mempengaruhi perilaku kita. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dunia berkualitas saya di dalam pikiran saya seperti apa ya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah simbol dunia Bapak Ibu, dunia berkualitasnya. Kemudian isi jawaban dari pertanyaan yang ada di sampingnya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tuliskan di dalam lingkarannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Yang berikutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kira-kira ada nggak yang pekerjaan idealnya bukan guru ya? Sudah ideal ya, bagus berarti kita akan melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan maksimal ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya, jadi ini juga adalah salah satu tugas yang kami selesaikan ketika melewati modul 1.4. Dan ternyata, oh seperti inilah dunia berkualitas saya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan minta untuk mengerjakan sekarang, tapi Bapak Ibu bisa membuat ini bersama anak-anak mungkin nanti. Jadi anak-anak juga tahu dunia berkualitasnya seperti apa. Dan dengan membaca hasil dunia berkualitas dari anak-anak, kita akan bisa lebih mengenali anak-anak. Ya, siapa tahu ada ternyata jawaban yang sangat mengejutkan yang ditulis oleh anak-anak kita. Misalkan mungkin aja dia nulis, siapakah orang yang paling penting? Kita mungkin berpikirnya keluarga, orang tua. Ternyata yang paling penting untuk dia misalkan adalah bibinya, karena ternyata kita tahu berarti nggak ada orang tua, udah nggak ada atau bagaimana. Kita juga pendekatannya lebih bagus jadinya kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan saya akan akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bu Komang ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Wah, ini sudah yang ketiga. Tapi semangatnya kembali seperti pemaparan pertama ya. Jadi ingin lagi yang terakhir padahal ya. Baik, Ibu untuk mempersingkat waktu materi kita yang keempat ini puncaknya ya. Ibu Made Purnasunder SPD akan membawakan materi terkait posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik, kepada Ibu kami persilahkan. Semangat pagi. Gimana jawabannya? Pagi.
pagi-pagi luar biasa. Karena hari ini saya pemateri yang terakhir. Bagaimana? Masih semangat? Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya sudah tidak asing lagi, sudah kenal. Tapi saya karena di sini bertugas sebagai pemateri, saya perkenalkan lagi. Nama saya Made Munasuger. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Ya. Terima kasih. Ini untuk materi yang saya berikan hari ini, tapi sebelumnya mungkin materi yang saya berikan hari ini tidak asing lagi di lingkungan kita atau di dunia kita, di dunia pendidikan. Jadi saya membawakan dua materi, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin pemaparan materi saya berbeda dari teman-teman yang lain karena saya hanya membuat sedikit slide dan ada langsung ke video. Jadi kita biar lebih terbayang apa yang saya terangkan atau apa yang saya paparkan. Dalam penerapan disiplin positif yang sudah diterangkan oleh pemateri 1, 2, dan 3, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru ini akan memberikan gambaran. Jadi gambaran kita menjadi seorang pendidik, kita ada di posisi kontrol yang mana. Nah, untuk posisi kontrol, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, sebelum kita bahas semua posisi kontrol itu, saya langsung ke video saja. Dari video ini nanti bisa kita analisis bersama. Kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana yang paling sering dan apa dampaknya bagi siswa kita. Untuk yang pertama, kita masuk ke posisi kontrol penghukum. Silakan diperhatikan, kita perhatikan bersama videonya. Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Coba perhatikan, mungkin dari video itu kita sering melakukan hal itu. Jadi dengan tidak sengaja, saya sendiri pun di awal kita menjadi guru. Jadi kalau siswa terlambat, kita melakukan hal yang sama seperti di video itu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kita berpikir bersama-sama. Saat kita melakukan hal tersebut, kita ada di posisi apa? Ya, penghukum. Kalau diperhatikan tadi, saat di posisi penghukum, cara berbicara gurunya bagaimana? Ya, jadi cara berbicara gurunya tinggi, kemudian ya matanya melotot, kemudian lagi menunjuk-nunjuk, kemudian lagi membentak, menyakiti atau menyindir, itu
salah satunya. Kemudian hukuman ini ada dua, bisa hukuman fisik dan psikis. Walaupun dia tidak kita hukum dengan lari atau dengan pembersihan misalnya. Tapi kalau kita mengungkapkan kata-kata yang kurang berkenan, itu juga bisa menghukum. Bagaimana dampaknya terhadap murid kita? Jadi murid akan cenderung bagaimana? Ya memberontak, kemudian menyimpan rasa dendam. Jadi saat kita memberikan hukuman kepada siswa, kita harapannya kan siswanya berubah. Tapi kenyataan dampak ke siswa jika kita ke posisi penghukum, jadi sebenarnya seperti itu. Itu adalah posisi yang pertama. Bagaimana sekarang kalau kita di posisi yang kedua? Posisi kedua apa tadi? Masih ingat? Ya, pembuat rasa bersalah. Bagaimana? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, padahal di posisi kedua, mungkin kita secara tidak sengaja juga sering melakukan hal itu. Nah, pada posisi rasa membuat rasa bersalah, di sini posisi guru atau bahasa ibu dari guru bagaimana? Apakah sama dengan yang tadi? Ya. Apa yang berbeda? Ya. Jadi di sana gurunya sudah mulai agak lembut, kemudian ngomongnya sudah mulai pelan-pelan. Apalagi? Ya, ekspresinya sudah lebih datar, kata-katanya lebih halus. Nah, pembuat rasa bersalah ini bagaimana dampaknya bagi siswa? Kalau tadi kan merasa marah, dendam, tapi kalau sekarang pada posisi pembuat rasa bersalah, berarti dampaknya bagi siswa saat kita melakukan posisi rasa bersalah itu bagaimana? Ya, jadi siswanya tadi kelihatan mundur kan, jadi tertekan, jadi dia merasa tidak berharga, kemudian dia bisa jadi tidak bisa menghargai orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya mana yang lebih yang lebih berbahaya antara pembuat rasa bersalah dengan menghukum atau penghukum. Nah ini, jadi pembuat rasa bersalah, jadi berbicara dengan nada lembut, memelas, kemudian agak sedih sedikit, sampai mengatakan nanti ibu bisa jantungan atau gimana. Kalau karena dia mengatakan bisa jantungan, gurunya muridnya otomatis merasa ya bersalah. Kemudian murid merasa gagal, merasa tidak memiliki harga diri, kemudian tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Biasanya muridnya juga gampang emosi karena tertekan. Itu posisi yang kedua. Jadi posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, masih ingat tadi posisi kontrol kita selain pembuat rasa bersalah, yang ketiga ya posisi teman. Tapi saya lihat untuk di sini sering kita mengamati Bapak Ibu guru juga memposisikan diri sebagai teman. Contohnya seperti ini kalau kita di video.
bahagia sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersinggung ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Coba perhatikan, apa yang berbeda lagi di sini? Posisi ekspresi gurunya bagaimana? Ya sudah lebih ramah, kemudian ada senyumnya lagi. Ya, jadi sudah akrab kan gitu ya. Jadi kalau di posisi sebagai teman, siswanya sebenarnya sudah ada di posisi tahap merasa berhasil. Cuman di sini motivasinya yang sudah dibahas tadi. Ini motivasinya masih motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar, karena dia ingin absennya, kemudian nanti ada ketergantungan, bedanya tergantungan dengan guru, hanya guru tertentu. Jadi dia bersikap ramah atau akrab itu belum tentu kepada semua guru, hanya kepada guru tertentu aja dia bisa bersikap seperti itu. Jadi itu mungkin untuk di posisi teman. Kadang-kadang kalau karena hubungannya sangat akrab, ketika gurunya tidak bisa memberikan sesuatu yang diinginkan oleh murid tersebut, jadi muridnya merasa kecewa. Ya, mungkin di situ bedanya. Tapi ada perasaan berhasil di siswanya. Kemudian untuk posisi teman, jadi sudah tadi disebutkan ada suaranya ramah, akrab, bercanda dan senyum. Dampak bagi siswa, jadi sudah ada identitas sukses atau berhasil, tidak merasa gagal lagi. Cuman dampaknya masih atau motivasinya masih eksternal. Nah, lanjut lagi ke posisi pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Harus sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, sekarang coba dipikirkan lagi Bapak Ibu, untuk di posisi pemantau, di sini bagaimana posisi gurunya? Ada bicaranya bagaimana? Apa emosi lagi atau senyum? Ada senyum nggak? Ada senyum? Tadi sudah dilihat? Nah, bagaimana dia? Datar ya. Jadi kalau pada posisi pemantau, jadi posisi gurunya, nada suaranya datar. Jadi namanya pemantau, kita sebagai guru membawa data. Jadi berapa kali dia izin, berapa kali dia apa, berapa kali dia terlambat, kita punya data. Jadi kita memantau apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian bahasa tubuh dari gurunya formal. Kemudian kita berbicara sesuai aturan atau data. Kemudian kita mempunyai peraturan dan konsekuensi. Nah, pada posisi pemantau, siswanya merasa nyaman apa tidak? Karena seperti tadi dicontoh, dia harus tahu dia konsekuensinya dan dia harus tinggal di kelas selama 20 menit karena terlambatnya 20 menit. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian dampaknya murid sebenarnya sudah memahami konsekuensi atau peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir, ini adalah posisi kita sebagai guru, sebagai manajer. Sama videonya.
Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan gimana Bapak Ibu? Ini adalah posisi kita yang kelima, jadi posisinya manajer. Bagaimana sikap gurunya atau dampak ke siswanya? Ada yang bisa mungkin memberikan argumentasi dari video yang sudah ditayangkan. Kalau sikap gurunya bagaimana? Ya, nada suaranya tidak terlalu akrab dan tidak terlalu tinggi, jadi masih netral. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku. Kemudian suara manajernya netral, tidak emosional. Kemudian dampaknya bagi murid bagaimana? Nah, tadi kita amati, jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jadi yang menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari masalahnya itu adalah siapa? Guru apa siswanya? Ya, siswanya. Jadi siswa itu menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Jadi untuk siswa nanti berdampak muridnya lebih mandiri, kemudian percaya diri, kemudian dapat mencari solusi yang dihadapi. Jadi ini kalau kita menempatkan diri di posisi kontrol yang kelima, jadi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian silakan Bapak Ibu kita berdiskusi dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang paling bagus untuk kita terapkan agar pembelajaran yang kita lakukan selalu nanti berpihak kepada siswa. Ya, bagus ya. Jadi posisinya adalah posisi sebagai manajer. Kemudian saat di posisi manajer, jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan saat kita berdialog dengan murid yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi itu ada istilahnya menstabilkan identitas, ada istilahnya validasi tindakan yang salah, dan ada istilahnya menanyakan keyakinan. Nah, untuk di pelaksanaannya, jadi tahapan segitiga restitusi ini yang pada saat menstabilkan identitas, di sini mengubah identitas dari orang gagal, kita merasa bersalah, menjadi orang yang sukses. Kemudian saat kita memvalidasi tindakan yang salah, jadi setiap tindakan itu kita anggap memiliki tujuan karena ada kebutuhan-kebutuhan manusia. Kemudian saat menanyakan keyakinan, yang ketiga tahap restitusinya. Jadi saat menanyakan keyakinan, ketika identitas satu sukses dan kedua sukses, maka kita akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi saat kita menanyakan keyakinan ini, pernyataan atau pertanyaan apa yang kita ajukan?
Ini saya sudah bagi seperti ini. Nah, saat dimenstabilkan identitas, jadi saat muridnya bermasalah, di awal kita jangan mengkritik dulu. Kita seolah-olah ikut dalam masalah yang dia hadapi. Kita memposisikan diri untuk membuat kondisinya stabil. Misalnya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna, istilahnya kita nyatakan seperti itu agar siswanya mau nanti bercerita lebih lanjut. Kita bisa memperbaiki semua ini. Nah, kemudian saat validasi tindakan yang salah, apa yang harus kita katakan atau kita tanyakan kepada siswa? Atau kita nyatakan, misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan sesuatu yang lebih dari ini, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti ini. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahap yang terakhir. Saat menanyakan keyakinan, berarti kita menanyakan atau kita menanyakan lagi keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan, apa yang kamu lakukan tadi, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat atau yang kita sepakati. Nanti muridnya nanti yang memberikan statementnya bagaimana. Kemudian apa bayangan kita atau apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah kamu tahu bahwa ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, misalnya gitu. Jadi di menanyakan keyakinan ini adalah tindakan kita untuk mendapatkan suatu solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang terakhir, jadi saat kita melakukan restitusi, kita kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang bersifat bermakna, seperti sudah disebutkan tadi, dengan harapan, jadi murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga, murid semakin percaya diri, kemudian mandiri dan merdeka. Ini harapannya saat kita melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Mungkin kita sebagai guru merefleksi kembali tentang posisi kontrol kita yang selama ini dilakukan. Kita ada di mana di posisi kontrol itu, dan apakah posisi kontrol yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak? Kalau memang belum, mari kita bersama-sama perbaiki agar nantinya pembelajaran yang kita lakukan selalu berpihak pada murid. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih sudah dilalui bersama Bapak Ibu 4 materi yang dipaparkan yang sangat bermanfaat. Yang mana diskusi atau pemaparan materi akan lebih lengkap jika mungkin ada saran dan pertanyaan yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini saya izinkan 1 orang penanya atau pemberi saran dalam kegiatan diseminasi kali ini. Baik, kepada Bapak Ibu peserta saya persilakan saran ataupun pertanyaan bagi keempat materi yang sudah dipaparkan. Pak Nyoman, apa ada tambahan saran Pak yang disampaikan? Oh tidak. Iya, silakan Pak Dewo. Saya akan berikan pelantang suara dulu. Oh tidak perlu. Silakan Pak. Ya, terima kasih ibu-ibu yang luar biasa yang sudah memaparkan materinya tadi. Saya sebenarnya sangat tertarik ya tertarik. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, karena saya memang belum begitu terkenal di sekolah ini, nama saya Bapak Dewo Deswastike. Saya jujur saya sangat tertarik dan merasa beruntung sekali dapat menghadiri kegiatan ini, karena materi-materi yang disampaikan dari itu sifatnya itu memang universal sekali gitu loh, universal sekali. Jadi itu yang membuat saya sangat tertarik. Saya ingin sih konsentrasi sebenarnya mendengarkan pemaparan teman-teman guru di depan tadi yang sangat luar biasa itu, tapi karena memang ada banyak pesanan-pesanan dari Bapak Kepala Sekolah kita yang lagi ada kegiatan di Jakarta, saya
dikatakan bingung sehingga mohon maaf kepada pemateri yang tempat Bu Sugian. Saya kurang bisa mengikuti secara seksama, secara fokus. Salah satunya maaf yang banyak saya pada kata ini, tapi karena tiba-tiba ada kegiatan seperti itu saya jadi agak blank sedikit. Bapak Ibu semua kan tahu bahwa saya suka blank gitu. Saya begini loh, tertarik sekali dengan budaya disiplin yang perlu yang sebagai nilai universal di dunia ini kan gitu. Kemarin saya ada membaca di media sosial kejadian seperti ini, bagaimana Bapak Ibu menyikapi, bahkan nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Namun sebelumnya saya tanya dulu, saya mungkin nanti dijawab, apakah apa yang Bapak Ibu sampaikan ini hanya berlaku untuk sasaran itu apakah kepada siswa atau kepada, karena ini kan tergerak dan mudah, apakah kepada guru-guru juga, bahkan kepada yang lebih senior daripada ibu-ibu penggerak itu dulu sebentar jawab deh. Yang kedua baru ya saya ingin menyampaikan suatu peristiwa begini. Itu kejadiannya di Jepang. Di Jepang itu kan sudah, ya kan ini universal kan. Di sana kan memang sudah terkenal disiplin dan masyarakatnya yang menjaga kebersihan. Kalau di Jepang itu ada orang Indonesia yang di Jepang, dia merokok, dia membawa kebiasaan di Indonesia merokok, kemudian habis merokok, butuh rokoknya disentir, terus dilemparkan, dibuang, terus membiasakan. Kan budaya yang gimana dulu yang kita bagus. Kemudian orang Jepang di sana mengambil punggungan rokok itu dimatikan, kemudian tempat rokok yang dijatuhkan itu dibersihkan, diambil apa yang dibawa oleh orang Indonesia itu. Mungkin kalau dari sisi apa yang Bapak Ibu sampaikan, kalau orang misalnya yang melakukan orang Indonesia itu kan tergerak, beginilah budaya Jepang. Saya kok seperti itu ya kan gitu ya. Nah tapi sebaliknya yang menjadi kontroversi saya pikir di Indonesia, khususnya yang kita di Bali ya di tempat kita, kalau ada orang yang merokok disentir, boleh ada orang yang mengambil, boleh bersihkan, dia akan ganti menyelesaikan, boleh besoknya lagi disentir gitu kan, dibuang lagi kan seperti itu. Nah bagaimana upaya kita merubah ya budaya yang seperti itu gitu loh. Kayaknya itu memang sulit sekali ya merubah budaya yang ada. Itu salah satu contoh aja yang saya pikirkan. Salah satu contoh, coba ya Bapak Ibu mungkin merasakan seperti ya, kalau ada orang melakukan sesuatu, kemudian ada orang yang memperbaiki, iya, gitu ya. Coba seperti bercanda, mereka seperti nggak bersalah. Ini dimana, bukan begitu ya. Saya mereka maka menyuruh dan dia tidak merasa bersalah. Dilakukan, dibersihkan lagi oleh orang lain. Nah kan orang yang membersihkan, yang mau menanamkan budaya baik itu kan. Ini terus ladanya mungkin terus dan gitu jadinya. Nah seperti begitu yang kelihatan terjadi di negara kita. Budaya kita itu artinya sangat susah sekali merubah sesuatu yang budaya buruk jadi itu kan untuk menjadi budaya besar. Nah bagaimana pertanyaannya saya mungkin kira-kira Anda kan kalau kita mulai dari sekolah ini, bagaimana apabila Bapak Ibu menemukan hal-hal seperti itu baik terhadap siswa, terhadap teman, apa yang usaha-usaha yang akan ibu-ibu lakukan gitu loh. Apa kira-kira rencana ke depannya lagi yang ibu-ibu akan lakukan dengan budaya-budaya positif yang ibu-ibu sampaikan tadi itu bagus sekali. Kira-kira ke depannya apa lagi gitu ya, mungkin ya 3 pertanyaan. Maka hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada hal lain saya perkenan, mohon maafkan saya, tapi saya sih ngerti jujur bahwa itu tetap harusnya usaha kita bersama ya. Terima kasih. Om Santi Om ini silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Dewa atas pertanyaan dan beberapa masukan nyata yang terlihat terkait budaya positif yang sudah dilakukan ataupun yang terjadi di masyarakat. Baik, saya kembali tegaskan bahwa yang ditanyakan Ibu untuk pertanyaan dari Pak Dewa itu adalah budaya positif ini baik, gitu. Sasarannya juga arah yang universal juga sangat baik. Nah, bagaimana usaha yang akan Ibu lakukan jika kita ingin menumbuhkan budaya positif itu
diawali dari pihak sekolah atau warga sekolah kita, dan kemudian nanti mungkin bisa diaplikasikan di kehidupan nyata oleh peserta didik kita nanti, ya, bagaimana usahanya. Silakan siapa yang akan menanggapi. Saya izinkan yang pertama mungkin dari Ibu Trisna. Ada. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dio Swastika. Ada dua pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, apakah disiplin positif ini khusus untuk siswa saja atau yang lain juga pernah? Seperti yang tadi saya bilang Pak Dio, bahwa sebuah budaya tidak akan bisa disebut budaya jika hanya dilakukan oleh sebagian saja. Jadi yang namanya budaya adalah sebuah kesepakatan gitu ya, yang diakui bersama dan dijalankan bersama dengan sadar dan dilakukan secara bertahap, kemudian kontinu berkesinambungan. Jadi tidak boleh berhenti begitu saja. Makanya kenapa kami berempat tadi menyampaikan contohnya adalah siswa, contohnya adalah guru. Artinya disiplin positif ini tidak hanya untuk siswa saja, tetapi juga untuk seluruh warga sekolah. Itu dulu pertanyaannya. Kemudian terkait contoh yang di Jepang tadi, bagaimana disiplinnya mereka sebagai negara yang cukup kecil, kalau bisa dibilang tidak terlalu besar, tetapi mereka memiliki kesadaran tingkat tinggi akan negaranya gitu. Nah mungkin yang di negara kita sendiri atau khususnya kita jangan jauh-jauh, bahwa seperti contoh yang diberikan Pak Dio tadi, saat ada orang memberikan contoh bukannya diikuti tetapi malah hadir, jadi kita hadir gitu. Ini pernah saya rasakan Pak, pernah ini saya rasakan, dan tidak di lingkungan sekolah tapi di lingkungan rumah, bahwa ada satu tempat yang khusus untuk membuang sampah, itu berada di tempat posisi depan rumah saya. Saya selalu membersihkan, membakar, tapi mereka bukannya berubah, malah terus taruh sampah di situ. Akhirnya yang saya lakukan saat itu adalah berkonsultasi dengan pengelola, membuat peringatan secara khusus, membangun banner 3 yang besar sebagai bentuk demo saya bilang. Jadi supaya mereka ada tekanan sedikit, itu yang saya lakukan waktu itu. Tapi kalau untuk di sekolah sendiri, saya selalu berusaha bagaimana misalnya ada sampah, mungkin Bapak Ibu sering melihat saya kok mengut sampah sih tulisannya gitu, karena saya mau anak-anak melihat bahwa gurunya ini menjadi teladan mereka. Kita tidak hanya sekedar menyuruh, nah ambil sampahnya, tapi kita cuma gini doang, nah mantau saja. Ya ini yang salah sebenarnya. Jadi kesadaran harus muncul dari diri kita sendiri dulu, baru bisa diikuti oleh orang lain. Ini yang mungkin belum konsisten yang dilakukan oleh mungkin sebagian orang gitu. Itu Pak. Artinya kesadaran diri, motivasi intrinsiknya yang belum muncul. Jadi masih eksternal aja yang muncul. Misalnya di Dewa ngomong gini, ada sampah, kalau kamu tidak menguat sampah ini, saya kasih hukuman sekian, baru mereka mau. Nah itu artinya masih ada motivasi eksternal. Kemudian intrinsnya belum keluar. Kalau apa yang akan kita lakukan, nah ini berat ini memang Pak, berat memang. Perlu keyakinan kelas, perlu keyakinan sekolah yang akan dilakukan secara bersama-sama dan memang komitmennya cukup tinggi, gitu Pak. Nah mungkin teman saya tadi membahas tentang keyakinan, mungkin mau menambahkan. Baik, mungkin saya akan menambahkan di sini sedikit. Jadi seperti yang sudah kami pelajari ketika mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun anak-anak itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alamnya ya kita menyesuaikan dengan situasi, kalau kodrat zamannya ya kita menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan anak-anak sekarang kalau untuk anak-anak, dan bagaimana untuk Bapak Ibu guru atau pegawai untuk kita saat ini. Jadi kita harus menyesuaikannya. Disiplin dan kontrol diri itu kan datangnya dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya, bagaimana caranya mereka menghargai diri mereka sendiri, dan itu di luar kontrol orang lain. Jadi itu mereka sendiri yang bisa mengontrol. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi itu ya dengan keyakinan sekolah. Misalkan, marilah kita duduk bersama, kita buat kesepakatan atau keyakinan sekolah
dengan kita dilibatkan untuk membuat keyakinan itu, saya rasa Bapak Ibu di sini akan memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk mentaati kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus itu. Baik anak-anak, baik untuk warga sekolah lainnya, marilah kita duduk bersama, kita buat keyakinan sekolah kita bersama, dan marilah kita laksanakan keyakinan yang sudah kita buat itu secara sadar, sesuai dengan kontrol diri kita masing-masing. Jadi begitu kalau menurut saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya, Ibu Krisna dengan Bu Suka, atas pertanyaan dari Pak Dinwul. Jadi di sini untuk menerapkan budaya positif kita harus menerapkan oleh seluruh warga sekolah, dan jika dikaitkan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara Ingat Sosun Tulodo. Jadi kita di sini akan memberikan contoh kepada siswa seperti tadi kasus yang ada di Jepang. Jadi jika kita memberikan contoh bahwa ada orang yang membuang puntung rokok dan kita sendiri mempunyai kesadaran untuk membersihkannya. Jadi jika kita terapkan di sekolah, misalkan ada siswa yang membuang sampah dan kita sebagai guru memberikan contoh mengambil sampah itu. Dan jika kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan secara motivasi, secara internal, kemungkinan anak akan bisa mengikutinya karena kita akan memberikan contoh yang positif bagi siswa tersebut. Dan itu akan bisa kita membangun budaya positif yang sederhana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah kita ini. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Pak Deul. Bagaimana, sudah pas kan Pak ya? Nyambung, saya suka jawabannya yang seolah saya terima itu kan juga kepentingan lembaga kita. Artinya kan ini ke depan tidak hanya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, mari kita nanti, saya ingin dari ibu-ibu itu membuat keyakinan atau kesepakatan lembaga gitu ya, intinya ya. Nah, kesepakatan lembaga kan jadinya bagus, artinya tidak kepada siswanya, tapi bagaimana dari kita yang membuat kesepakatan atau keyakinan lembaganya. Mungkin itu ke depan yang saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dewo ya. Ini memang tugas berat. Untuk itu kita yakinkan bergerak bersama, tergerak dan menggerakkan sesama kita, rupanya di masyarakat pun. Itu pun tadi sudah menjadi akhir dari diseminasi kita terkait 4 materi yang sudah disampaikan: disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi serta keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang sangat menarik kita ketahui, kemudian posisi kontrol guru kita sebagai guru dan bagaimana kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Baik, di akhir kata itulah tugas saya sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara dengan para pesantik. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Salam.